Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Masdar. NIM di 021 511 kelas A. Di sini saya ingin presentasikan tugas saya itu aplikasi rancangan pertambangan batu bara. Di sini ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah terbagi tiga bagian, yaitu kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, dan pemanfaatan. Pertama itu kesehatan masyarakat, peningkatan gangguan pemanasan, debu dan populasi udara dari tambang batu bara dapat menyebabkan masalah kesehatan pemanasan uh, pada penduduk sekitar. Kemudian itu keselamatan kerja, uh, kecelakaan tambang pertambangan batu bara dapat menjadi tempat berbahaya bagi pekerja dengan potensi ledakan, runtuhnya tambang atau uh, uh, kontaminasi gas beracun. Yang ada pemanfaatan sumber daya. Ekspoliasi berlebihan dapat pengambilan batu bara yang berlebihan tanpa perencanaan yang tepat dapat uh, menghabiskan daya alam. Kemudian ada analisis sistem terbagi tiga bagian juga, yaitu pertama itu identifikasi tujuan dan tujuan, pemahaman proses pertambangan, dan evaluasi keselamatan. Sini identifikasi sendiri, identifikasi tujuan dan tujuan sendiri, tentukan tujuan dan sasaran operasi pertambangan batu bara seperti produksi harian atau bulanan, kualitas batu bara yang dihasilkan. Kemudian ada uh, pemahaman proses pertambangan. Nah, dapatkan pemahaman mendalam tentang seluruh proses pertambangan batu bara, mulai dari eksplorasi hingga penjualan, termasuk tahapan-tahapannya. Kemudian ada evaluasi keselamatan, tinjauan prosedur keselamatan kerja dan identifikasi potensi risiko. Pastikan bahwa operasi pertambangan mematuhi semua regulasi. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan, yaitu data admin, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non fungsional. Data admin sendiri itu bagi beberapa bagian, yaitu nama admin, nama lengkap admin, username pengguna atau username yang digunakan admin untuk masuk ke sistem. Kemudian kebutuhan fungsional sendiri itu manajemen manajemen tambang, pencatatan data mengenai lokasi tambang, tambang, luas lahan tahun, penemuan produksi tahunan, dan parameter geologis lainnya. Perencanaan pengeboran dan ekstraksi batu bara, monitoring kondisi tambang, dan relawan peralatan. Kemudian di sini ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional itu sendiri itu adalah analisis kebutuhan non fungsional batu bara yang tinggi karena informasi informasi ini bersifat sensitif, kinerja yang cepat untuk pengolahan data besar, dan stabilitas mengatasi pertumbuhan bisnis. Di sini kemudian ada rancangan basis data. Di sini ada diagram RD, yaitu data admin, data tambang, stok batu bara, kualitas batu bara, pelanggan, pelanggan, pemesanan, laporan produksi, karyawan tambang, peralatan pertambangan,
pertambangan, rantai pertambangan, pengiriman, laporan keuangan, penggunaan sistem, uh, dan log aktivitas. Kemudian di sini di diagram konteks, di sini ada terbagi dua identitas, yaitu admin dan pengunjung. Kemudian ini diagram DFD level 0 saya itu terbagi dua identitas juga, yaitu admin pengunjung. Dan ini ada DFD level 1 saya. Dan kemudian selanjutnya itu ada modul. Modul perkenalan pertambangan batu bara dan modul pengolahan pemurnian batu bara. Di sini modul pertambangan batu bara, modul pengenalan pertambangan batu bara itu definisi dan konsep besar tentang pertambangan batu bara, sejarah perkembangan pertambangan batu bara, proses, interaksi dan pengolahan batu bara. Kemudian di sini ada modul pengolahan dan pemurnian batu bara. Itu proses pengolahan batu bara dari tambang hingga produk akhir, pemisahan dan pemurnian batu bara. Kemudian ini rancangan user interface saya, itu rancangan board utama. Di sini pertama itu sebelum melakukan login, pengguna harus memiliki kategorinya yang terdiri dari WOIVK, surveyor, admin. Kemudian di sini ada rancangan board pengangkutan dan penjualan. Di sini ada untuk melakukan registrasi, klik tombol register, maka akan muncul form register untuk memasukkan email. Kemudian di sini ada halaman utama trader, itu terbagi juga beberapa bagian. Itu pada halaman utama trader terdapat beberapa menu yang dapat diakses, seperti dashboard, skala induk, pembelian, rencana pembelian, pemasaran, rekap data. Kemudian ini ada tabel keputusan saya, yaitu ada kriteria, tindakan, identifikasi tujuan dan tujuan, lanjutan, pemahaman proses, pertambangan, lanjutan, pengumpulan data, lanjutan, identifikasi tentang masalah, lanjutan, evaluasi keselamatan, analisis efisien, dan lanjutan. Dan ini ada pohon keputusan saya, itu pohon keputusan pertama batu bara, yaitu kondisi pohon keputusan, jumlah stok batu bara, harga batu bara, interaksi selesai, pelanggan lakukan retur barang, dan pesan lebih banyak, perbarui harga batu bara, cetak struk, dan proses retur. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.